Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Afifah, NIM 1903073, jurusan D3 RMIK Angkatan 2019. Selamat datang di Stikes Panakukang Makassar yang terletak di Jalan Adiaksa nomor 5 Makassar. Merupakan perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan dan memiliki 4 program studi, yaitu S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, Profesi Nurse, dan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, yang merupakan prodi rekam medis swasta pertama yang ada di Indonesia Timur. Kampus yang berdiri sejak 1991 menawarkan fasilitas biaya terjangkau, perpustakaan lengkap, ruang kuliah nyaman dilengkapi AC, lab keperawatan, lab rekam medis, dan lab komputer. Dan kampus kedua Stikes Panakukang Makassar terletak di Jalan Bau Mangga, yaitu Graha PPNI Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi Visual Basic, yaitu desain formulir rumah sakit. Di sini kita juga bisa menggunakan tombol F5 dan bisa menggunakan tombol apply pada aplikasi Visual Basic. Di sini sudah muncul username dan passwordnya. Nah, di sini terdiri atas entitas relasi, entitas utama, about, dan cetak. Entitas relasi terdiri atas pasien, dokter, ruangan, petugas, diagnosa, tindakan, dan lab. Dan entitas utama terdiri atas pendaftaran, yaitu TP2RJ dan TP2RI. Ada pelayanan, yaitu rawat jalan, rawat nginap, dan rawat darurat. Ada apotik, ada pemeriksaan penunjang, ruangan operasi, ruangan intensif terdiri atas ICU, ICCU, HCU, PICU, dan NICU, ada ruangan jenazah, dan ada administrasi. Pada entitas relasi, kita klik pasien. Nah, di sini ada 7 perintah, yaitu simpan, input, cari, ubah, hapus, keluar, dan batal. Di sini kita akan input data pasiennya. Kita masukkan nomor rekam medisnya 000011, nama pasien. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, maka dalam kolom data yang sudah dimasukkan tadi sudah ada. Terus kita menggunakan perintah cari. Kita cari nomor rekam medis 2. Nah, maka akan muncul nomor rekam medis 2, yaitu atas nama Fatir. Dan kita ubah di nomor rekam medis 2 namanya menjadi kita klik ubah pada perintah ubahnya. Nah, di dalam kolom ini otomatis nama pasiennya sudah berubah. Setelah itu kita hapus, misalnya kita akan hapus nomor rekam medis 2 ini. Kita klik perintah hapus, maka otomatis nama pasiennya akan terhapus. Kita klik batal jika kita tidak ingin menginput nomor rekam medis. Maka otomatis terhapus datanya, dan kita klik perintah keluar, maka otomatis akan keluar. Nah, pada pasien tadi saya juga menggunakan filter, yaitu bisa dengan menggunakan nama pasien untuk memudahkan kita mencari namanya. Misalnya saya mencari nama Mega, maka akan muncul nama data dari nama pasien yang bernama Mega, dan saya cari atas nama Isma, maka akan muncul juga data pasien yang bernama Isma. Nah, di sini ada dokter.
Dan di sini juga ada 7 perintah, yaitu simpan, input, cari, ubah, hapus, keluar, dan batal. Kita input kode dokternya. Setelah itu kita simpan. Maka otomatis data yang diinput tadi sudah tersimpan. Setelah itu kita cari lagi kode dokter yang ingin dicari. Nah, di sini akan muncul nama dokter dan kode dokter yang sudah dicari. Sini misalnya tempat tanggal lahirnya kita ingin ubah. Kita ubah, maka otomatis tempat tanggal lahir pada dokter ini sudah berubah. Misalnya kita ingin hapus. Nah, di sini akan terhapus datanya. Misalnya kita ingin menginput, tapi tidak jadi, maka kita klik batal. Nah, jika kita ingin keluar, kita klik menu keluar, maka otomatis akan keluar. Nah, pada form dokter juga saya menggunakan filter pada kode dokter, yaitu jika saya ingin mencari kode dokternya 001 maka akan muncul data dokternya. Jika saya mencari 06 maka akan muncul juga nama dokternya. Nah, setelah itu ke ruangan. Nah, di sini sama perintahnya ada 7, yaitu simpan, input, cari, ubah, hapus, keluar, dan batal. Sini kita kasih masukkan nomor rekam medisnya 07. Nah, di sini saya simpan, maka datanya akan tersimpan dan saya akan menggunakan perintah cari. Maka datanya yang saya cari sudah muncul dan pada data yang saya cari akan saya ubah kode ruangannya. Saya klik perintah ubah, maka otomatis sudah terubah pada kolomnya. Dan pada nomor rekam medis 6, jika saya ingin menghapus, saya klik perintah hapus, maka otomatis terhapus. Dan jika saya ingin menginput data tapi datanya tidak jadi saya input, maka saya klik batal. Dan setelah itu saya klik keluar jika sudah selesai. Dan pada ruangan juga saya memfilter kode ruangannya. Misalnya saya cari nomor 3, maka akan muncul 2 kode ruangan yang ada di ruangan 3. Selanjutnya petugas, sama perintahnya ada 7. Kita input datanya, kode petugasnya saya kasih masuk 0010. Setelah itu saya simpan, maka datanya akan muncul. Setelah itu saya akan mencari kode petugas nomor 2. Maka data dari petugas nomor 2 akan muncul, dan pada petugas nomor 2 saya ingin merubah alamatnya. Maka saya klik ubah, maka otomatis akan berubah. Setelah itu pada kode petugas ini saya akan hapus datanya, maka otomatis datanya akan terhapus. Dan saya klik batal jika saya tidak ingin menginput atau tidak jadi menginput, dan saya klik keluar jika saya sudah selesai.
Dan di petugas saya filter menggunakan kode petugas. Misalnya saya cari kode petugas nomor 10, maka akan muncul kode petugas nomor 10. Setelah itu ke diagnosa, kita masukkan nomor rekam medisnya 000006. Setelah itu saya simpan. Maka datanya akan muncul dan di sini saya akan mencari nomor rekam medis 2. Maka data nomor rekam medis 2 akan muncul dan saya ingin mengubah pada nama pasiennya, maka otomatis namanya akan berubah, dan saya juga ingin menghapus salah satu datanya, yaitu kita klik hapus, maka otomatis datanya akan terhapus. Dan saya ingin menginput lagi tapi tidak jadi, maka saya klik batal, dan jika selesai saya klik keluar. Setelah itu yang saya filter di sini adalah nama pasien. Misalnya saya cari namanya Fitria, maka akan muncul nama pasien dan kode diagnosa dari Fitria. Setelah itu kita ke tindakan. Kita masukkan nomor rekam medisnya. Setelah itu kita simpan. Maka datanya sudah tersimpan. Ini saya akan mencari nomor rekam medis 6. Kita klik cari, maka data dari nomor rekam medis 6 sudah ada, dan saya ingin mengganti namanya menjadi Firman. Terus kita ubah, maka otomatis namanya akan terubah. Dan data nomor 6 saya ingin hapus, maka dalam kolom data nomor rekam medis 6 sudah terhapus, dan saya ingin menginput tapi tidak jadi, maka saya klik batal, dan jika selesai saya klik keluar. Dan di sini saya akan filter nama pasiennya. Saya ingin mencari nama Ipo, maka akan muncul data pasien atas nama Ipo. Dan saya ke lab. Kita masukkan nomor rekam medisnya 09. Terus saya klik simpan. Nah, setelah itu saya ingin mencari nomor rekam medis 4. Maka nomor rekam medis 4 sudah muncul, dan di sini saya akan mengubah tindakannya menjadi pemeriksaan darah. Dan saya klik ubah, maka otomatis dalam kolom sudah terubah, dan data nomor 4 saya ingin hapus. Maka otomatis di dalam kolom data nomor rekam medis 4 sudah terhapus, dan saya ingin menginput tapi tidak jadi, maka saya klik batal. Dan setelah selesai saya bisa klik keluar. Nah, pada laboratorium yang saya filter itu ada kode labnya. Misalnya saya cari kode lab nomor 9, maka di sini ada 3 kode lab nomor 9. Setelah itu pada entitas utama pendaftaran, yaitu TP2RJ. Sama, perintahnya ada 7, yaitu simpan, input, cari, ubah, hapus, keluar, dan batal. Datanya kita input. Kita simpan. Maka data yang ada di kolom
sudah muncul. Setelah itu kita cari nomor rekam medis 1. Maka akan muncul nomor rekam medis 1 beserta datanya. Setelah itu kita ingin ubah pada tempat tanggal lahir, maka di kolom datanya keluar. Setelah itu pada nomor rekam medis 1 kita ingin hapus, maka kita klik perintah hapus, maka otomatis datanya akan terhapus. Setelah itu kita ingin menginput data tetapi tidak jadi, maka kita klik batal. Setelah itu jika selesai menginput kita klik keluar. Nah, di sini saya filter yaitu nama pasien. Misalnya saya mencari nama Mila, maka akan muncul nama Mila beserta datanya. Setelah itu kita ke TP2RI. Nah, di sini kita input datanya, nomor rekam medis 000008, nama pasien, kita simpan. Maka akan muncul datanya di kolom. Setelah itu saya ingin mencari nomor rekam medis 7, maka data dari nomor rekam medis 7 akan muncul. Dan jika kita ingin mengubah tempat tanggal lahirnya, kita ubah dan kita klik ubah, maka otomatis dalam kolom terubah. Setelah itu pada nomor rekam medis 6 kita ingin hapus, maka kita klik perintah hapus. Itu kita input datanya dan tidak jadi, maka kita klik batal. Setelah itu kita selesai menginput, kita klik keluar, maka otomatis akan keluar. Dan pada TP2RI saya filter nama pasiennya. Misalnya saya cari nama pasien Ika, maka akan muncul nomor rekam medis dan namanya. Setelah itu kita ke pelayanan, yaitu rawat jalan. Masukkan nomor rekam medisnya 000005, nama pasien, setelah itu kita simpan, maka otomatis datanya akan tersimpan. Setelah itu kita cari nomor rekam medis 4, maka nomor rekam medis 4 akan muncul datanya. Dan pada nomor rekam medis 4 kita ingin ubah namanya. Setelah itu kita klik ubah, maka otomatis dalam kolom akan berubah. Setelah itu pada nomor rekam medis 4 kita ingin hapus, maka kita klik perintah hapus. Setelah itu jika kita ingin menginput tapi tidak jadi, maka kita klik batal. Setelah itu jika selesai kita klik keluar. Nah, di sini saya menggunakan fitur perintah obat. Misalnya saya mencari obat amoxicillin, maka otomatis nama obatnya akan muncul. Nah, selanjutnya pada entitas utama di bagian pelayanan, saya ke rawat inap. Di sini sudah ada beberapa data yang saya input. Caranya sama seperti yang tadi atau cara sebelum-sebelumnya. Di sini saya langsung memfilter nomor rekam medis pada rawat inap. Misalnya saya ingin mencari nomor rekam medis 000001, maka data rekam medis akan muncul dan kita klik play, maka data akan muncul. Jika kita mencari nomor rekam medis
3, maka nomor rekam medisnya akan muncul dan kita play, datanya juga akan muncul. Nah, setelah itu saya klik keluar. Nah, pada entitas utama di pelayanan juga ada rawat darurat atau IGD. Sama di sini datanya sudah ada beberapa yang saya input. Di sini saya langsung juga memfilter nomor rekam medisnya. Di sini saya akan mencari nomor rekam medis 000005. Maka nomor rekam medis yang saya cari sudah muncul dan saya klik play, maka datanya akan muncul. Setelah itu di apotik. Nah, di apotik juga ada beberapa data yang sudah saya input. Sama caranya seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang saya filter juga di sini nomor rekam medis pasien. Jadi saya mencari nomor rekam medis 4000004, maka nomor rekam medis 4 akan muncul dan saya apply, maka data pasiennya akan muncul. Nah, di sini ada pemeriksaan penunjang. Ada juga beberapa data yang sudah saya input. Di sini saya langsung saja ke filternya. Di sini yang saya filter adalah nama pasien. Misalnya saya mencari nama pasiennya Mirna. Maka akan muncul nomor rekam medis. Sisa kita klik play pada samping nomor RM, maka data akan muncul. Setelah itu keluar. Nah, di sini ada ruangan operasi. Di ruangan operasi juga ada beberapa data yang sudah saya masukkan dan saya tinggal menjalankan filternya. Dan di sini filter yang saya pakai adalah filter nama dokter. Di sini saya mencari misalnya dokter. Di sini kita play, maka akan muncul nama pasien, nomor rekam medisnya. Setelah itu saya klik keluar. Setelah itu di ruangan intensif ada ICU. Nah, di sini juga sudah ada beberapa data yang sudah saya input dan di sini yang saya filter adalah nomor rekam medisnya. Misalnya saya mencari nomor rekam medis 2000002. Maka di sini akan muncul, tinggal kita klik pada samping nomor RM, maka datanya akan muncul. Setelah itu di ICCU. Nah, sama di sini juga sudah ada beberapa data yang sudah saya input. Sisa yang akan saya filter adalah nomor rekam medisnya. Misalnya saya masukkan nomor rekam medis 3000003. Maka kita apply dan di sini juga sudah muncul. Setelah itu kita klik keluar. Nah, di HCU di sini juga sudah ada beberapa data yang sudah saya input dan yang saya filter itu adalah nama dokternya. Misalnya saya kasih masuk nama dokternya dan kita apply, maka data pasiennya akan muncul. Nah, setelah itu ada PICU. Di sini juga ada beberapa data yang sudah saya input dan yang saya filter adalah nomor rekam medisnya. Misalnya saya mencari nomor rekam medis 000005, maka akan muncul datanya dan kita apply dan di sini muncul. Setelah itu kita keluar. Nah, kita ke NICU. Di sini juga sudah ada beberapa data yang saya input dan
yang saya filter adalah nama pasiennya. Misalnya saya mencari nama, dan di sini datanya sudah muncul dan kita play. Setelah itu kita keluar. Nah, setelah ruangan intensif ada ruangan jenazah. Di sini yang saya filter nama pasien. Misalnya saya kasih masuk nama. Setelah itu kita play. Setelah selesai kita keluar. Setelah itu ada administrasi. Nah, di administrasi yang saya filter adalah filter ruangan. Misalnya saya mencari ruangan IGD, dan setelah itu kita play, maka datanya akan muncul. Setelah selesai kita klik keluar. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.